Halo, Assalamualaikum adik-adik Gen Lovers. Kita ketemu lagi kali ini di video pembahasan PPU, yaitu pengetahuan dan pemahaman umum untuk kode naskah 102. Oke. Nah, ini soalnya ya sudah saya tampilkan. Nah, semoga bisa melihat dan mengikuti pembahasan kali ini dengan baik dan benar. Semoga juga ini ya, kalian paham. Oke, kita lanjut aja ya pembahasannya. Di sini buat nomor 51 di langsung seperti biasa. Kita langsung lihat soal, lihat soal, lihat soal. Itu buat menghemat kita dalam pembahasan dan pengerjaan nanti di UTBK. Jadi kalian nggak susah ya ribet. Oke, coba nomor 51 langsung kita sikat saja. Lawan kata memerangkap dalam kalimat dua. Memerangkap itu konteksnya apa sih? Memerangkap itu kan menangkap dengan perangkap, betul nggak sih? Menangkap pakai alat, namanya perangkap. Berarti lawannya apa? Ya, lawannya berarti melepaskannya dari perangkap. Makanya jawabannya yang C. Kenapa nggak membebaskan, Kak? Karena membebaskan itu artinya memberi kebebasan. Cuma kalau memerangkap itu artinya emang lebih ke merangkap ya. Merangkap itu nangkep. Lawannya melepas, bukan bebas. Bebas itu dari sana bisa jadi orang bebas. Tapi kalau memerangkap emang apa ya, ada sesuatu alatnya. Membebaskan tuh belum tentu pakai alat. Nah, bisa ngomongin sifat, tapi melepaskan itu ngomongin alat. Betul nggak sih? Melepaskan. Gitu konteksnya. Bisa ya? Nomor 52 ditanya sama dia adalah pola dasar yang sama dengan pola dasar pada kalimat. Ya. Di sini depannya ada sementara itu adik-adik. Itu masuknya ke dalam conjunction atau kata hubung. Pohon tumbang itu subjeknya panjang ya. Dari pohon tumbang dibawa ke laut. Predikatnya ternyata mengakibatkan aja. Nah, sedimen dasar laut itu objeknya. Lalu mengandung serpihan itu pelengkap. Nah, ya, jadi SP konjungsi subjek predikat objek pelengkap. Nah, biasanya kalau kayak gini cara gampangnya, kalian lihat aja depannya ada kata sementara itu. Berarti kita coba cari yang depannya pakai konjungsi. Nah, itu kalau nggak ada nggak apa-apa, cari yang predikatnya pakai me. Ada nggak di antara 1, 2, 3 yang predikatnya pakai awalnya pakai konjungsi sementara itu. Nah, kita lihat satu kayaknya nggak ada ya. Nah, dua nih bisa nih. Di udara misalnya. Oke, kita biarkan dulu ya. Kita biarkan dulu. Sip. Tapi di sini predikatnya beda ya. Di sini kita mengakibatkan, di sini menjadi. Nah, ini kayak masalah nih. Yang dua nggak bisa kita pilih. Yang tiga nggak masalah. Yang tiga malah ngaco. Depannya nggak ada konjungsi, gagal. Yang empat coba. Proses ini subjek melepaskan predikat dari keterangan. Nggak bisa. Nah, lima bisa kita pilih. Akan tetapi pergerakan air sungai itu subjeknya. Nah, ini kita bikin bisa nih, ini conjunction. Conjunction. Nah, pergerakan air sungai itu subjeknya. Ya, enggak. Seperti itu ya. Menyebabkan di sini predikatnya. Nah, pohon yang terbawa air itu objek. Tidak mengalami dekomposisi itu pelengkap. Persis jawabannya adalah yang E. Nah, nomor 52. Fix yang E. Mantap. Lanjut ya. Oke, itu alasannya itu ya. Analisis pembahasannya. Semoga paham. Sekarang nomor 53. Nah, ini nggak usah baca lagi. Langsung aja lihat soalnya. Di situ tidak mengherankan hasil pembelajaran sastra jauh panggang dari api. Jawaban dari api itu kayaknya kayak sia-sia. Nggak berguna. Nah, kamu cari yang gitu juga. Yang artinya tidak. Berarti sebelumnya pasti ngomongin masalah hal-hal yang tidak berguna adik-adik ya. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita lihat di sini ngomongin hal-hal kendala dan tidak berguna itu dari mulai kalimat 3 sampai kalimat 5. Nah, makanya kalimat ini nih tidak mengherankan ini kita taruh setelah kalimat 5 biar dia lebih jelas. Tuh, karena ngomongin semuanya kendala, masalah, ya kan? Gitu. Makanya 53 kita pilih E saja.
Lanjut nomor 54. Tujuan penulisan kalimat 5 pada bacaan di atas adalah apa? Kita baca dulu. Di samping itu, pemanfaatan bahan ajar belum optimal. Itu ada kata di samping itu. Kalau di samping itu biasanya apa? Nunjukin tambahan. Nah, ya, tambahan atau juga penekanan juga bisa. Tapi lebih jelasnya penekankan. Di samping itu, Budi selalu rajin masuk sekolah. Di samping itu, gila, dia tidak pernah absen di setiap pelajaran. Mana tidak pernah absen ya. Berarti nggak pernah nggak masuk. Nah, buat 54 tuh kita pilih B saja. Sekarang meninggali, itu kan artinya meninggal sama meninggali beda ya. Kalau meninggal itu ya dia is dead, nah, nyawanya hilang. Kalau meninggali itu dia stay di suatu wilayah. Nah, cari yang maknanya sama, dianya lagi stay, dianya lagi ada di situ atau dia lagi mengerjakan sesuatu. Kalau memasuki, ini bisa kita pilih guys, karena memasuki itu emang dianya sedang masuk. Nah, tuh, memasuki. Kalau apa ya, mempelajari, dianya sedang mempelajari. Itu beda artinya. Tinggal itu kan stay, ngomongin lokasi. Memasuki, masuk, ngomongin lokasi. Gitu. Kalau yang lain bukan lokasi. Mempelajari bukan lokasi, mempengaruhi bukan, meracuni bukan, mencermati bukan. Mempelajari kan kerjaan. Mempengaruhi memberi pengaruh. Meracuni ngasih racun. Mencermati juga kerjaan. Melakukan pencermatan. Yang makna artinya meninggali cuma yang A. Nah, meninggali memasuki. Jadi jawabannya yang A. Ayam sorry. Lanjut 56. Perhatikan kutipan berikut. Titik-titik mempelajari kecenderungan kandungan arsenik yang semakin meningkat. Nah, di sini titik-titiknya apa nih kira-kira, Kak? Kalau kayak gini, biasanya saran saya, usahakan subjeknya duluan yang muncul, jangan objek duluan. Nah, makanya nanti yang lain depannya itu objek, bukan objek ya, benda. Yang paling aman kita munculin orang. Ilmuwan memastikan bahwa ini akan mempengaruhi proses kimia dalam tahap dan itu lebih nyambung, itu lebih logis. Seperti itu, setahu saya. Kalau logis tuh gitu, subjeknya duluan, subjeknya orang, bukan subjeknya benda. Nanti kalau subjeknya benda jadi nggak logis hitungannya. Oke ya, lanjut. Kita sikat lagi. Nah, ini hati-hati. Ini nomor 57, kita disuruh nyari majas pars prototo. Nah, apa itu pars prototo, Kak? Pars prototo itu adalah majas yang menyebutkan bukan pars prototo, Mak. Totem pro parte. Nah, totem pro parte. Apa tuh majas totem pro parte? Yaitu majas yang menyebutkan semua, padahal hanya untuk satu hal saja. Contohnya, Indonesia menjuarai Piala Dunia. Yang main nggak 270 jiwa, tapi yang main cuma 11 orang. Nah, makanya di sini langsung kita dapat nih. Di sini kita dapetin yaitu Jepang kalah. Jepang kalah ini bukan Jepang senegara-negaranya, tapi tentaranya doang yang kalah. Makanya dia masuk ke dalam majas totem pro parte. Gitu. Jadi jawaban 57B nanti adik-adik Gen Lovers ya. Nomor 58 bentuk aktif dari kalimat pasif sepatunya ia copot. Nah, harusnya kalau kita aktifkan dia mencopot sepatunya kan. Nah, dia mencopot sepatunya. Berarti cari juga yang kayak gitu, yang mana? Tuh, dia mencopot sepatunya. 1, nggak bisa. 2, lebih ngaco. 3, nggak bisa. 7 kita cek. Memberanikan diri turut memburu Jepang. Oke. Ini 8 nih. Soleh juga melucuti pakaian mereka. Dapat tuh 7. Soleh subjek juga melucuti predikat. Pakaian mereka adalah objek. Jadi 58 kita pilih D. D ya, kalimat maaf, bukan D deh, salah. Maaf. Kalimat yang kalimat ke-8 tadi yang soleh melucuti pakaian mereka ya. Oke, next nomor 59. Nah, kalau ada soal kayak gini, kamu ngerjainnya pakai kelas kata ya adik-adik. Gizi seimbang. Nah, gizi seimbang. Gizi itu kata benda. Seimbang kata sifat.
cari juga yang kata benda ketemu kata sifat. Dah, gitu aja. Ada nggak? Nah, ternyata kita dapat nanti ada, yaitu yang C, hidup sehat. Nah, coba kita cek C, betul nggak hidup sehat begitu tulisan itu kata benda sama kata sifat. Hidup sehat. Nah, hidup itu kata benda, sehat itu kata sifat. Persis sama. Udah gitu doang caranya ya. Jadi jawabannya C. Kalau nomor 60, ini katanya kalimat 6 nggak sejajar. Coba kita cek sejajar nggak. Hasil studi dilansir dalam American Journal of Health Behavior menyatakan bahwa hidup sehat yang merupakan gabungan dari pengaturan makan dan minum. Nah, nih, olahraga yang teratur, beristirahat yang cukup. Nah, katanya beristirahat ini salah nih. Nah, katanya salah. Harusnya diapain? Kita ganti dengan istirahat yang cukup. Tuh, gitu. Istirahat yang cukup. Makanya nanti kita dapat jawabannya yang D. Yang E, maaf. Dodo. Oh, lebih nyambung daripada yang lain ya. Next, berikutnya. Di sini gagasan utama dicari ya. Oke, gagasan utama, paragraf utama. Lihat aja awal nih bilang apa. Keterlibatan anak dalam memasak dapat melibatkan anak bergaya hidup sehat. Cari, karena ngomong itu terus. Nah, makanya jawabannya kita dapat yang A. Anak yang biasa ikut memasak akan terlatih untuk bergaya hidup sehat. A. I am sorry. 62. Kesalahan penggunaan tanda baca ditemukan pada kalimat yang mana? Kalimat 1, cek koma-komanya. Nah, ini kalimat 1 kayak bisa salah deh. Komanya salah nih. Nah, nggak boleh. Subjeknya dia. Predikatnya ini. Ini objek. Nah, jadi subjek ke predikat tidak pernah diawali tanda koma. Hukumnya haram. Gitu. Masih inget ya? Yang boleh itu cuma keterangan di koma-komain. Subjek predikat nggak boleh. Oke, berikutnya 63, manakah pernyataan yang jawabannya tidak terdapat dalam teks pertanyaan, yang jawabannya nggak ada teks. Kalau kalian udah baca, yang A ada ya, apa manfaatnya tadi. Nah, yang B nggak dibahas, kapannya. Bagaimana cara melatihnya ada, dengan mengajak dia masak bareng. Manfaatnya ada, mengapa anak dilibatkan juga ada. Justru yang nggak ada B, bohai. Ya. Lanjut nomor 64. Kata ini pada kalimat 5 merujuk pada kata apa? Kalimat berapa? Tiga ya. Dalam studi ini berarti kita baca kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya yaitu sebuah penelitian dilakukan oleh Universitas Alberta mengungkapkan bahwa anak yang biasa ikut masak cenderung mengonsumsi lebih banyak makanan sehat. Itu jawabannya, makanya lebih ke D. Penelitian Universitas Albertanya yang dibahas. Oke, lanjut ya. Nomor 65. Konjungsi yang salah adik-adik yang mana? Nah, biasanya konjungsi yang salah itu dia peletakannya bisa salah atau penggunaannya yang salah, tergantung. Gitu. Coba lihat dari yang A, dua. Dua kayaknya bahwa kita cek aman ya. Mengungkapkan bahwa aman. Nah, lalu B-nya untuk pada kalimat 3. Ah, ini kalimat untuknya kebanyakan nih, guys. Di sini ada untuk ikut. Nah, ini ngaco nih. Nggak boleh kebanyakan untuk di kalimat 3 ya. Nah, untuk lagi ya. Ini maksudnya apa nih? Untuk mulu, hukumnya haram. Gitu. Makanya kita jawab itu aja. Untuknya itu boros, pemborosan kata. Jawabannya B, nomor 65. Next, nomor 66. Kalimat manakah yang sejajar dengan kata kompleks? Kompleks artinya apa sih kalau kita terjemahkan? Nah, yaitu apa? Rumit, beragam. Dapat deh tuh, nomor 66 ya. Jawabannya adalah yang C, beragam. Nah, kompleks itu beragam. Artinya ya. Masalah anak remaja tuh beragam, macam-macam, dari masalah cinta, masalah duit, segala macam. Pusing kata dia. Makanya 66 kita pilih C, artinya beragam. 67, apa simpulan kedua teks tersebut? Ya tadi, yaitu ngomongin perlunya aktivitas sosial guys di situ, kelompok warga, khususnya remaja. Jadi kalian bisa gaul ke segala bagian, ke segala hal sosialnya ya, dari mulai A, B, C, D, E, biar kalian makin cucok badai.
Lanjut nomor 68, informasi apakah yang ada di teks A, tapi tidak ada di teks B. Ya udah, teks A tadi ngomongin secara umum, ya sampai hal-hal norma, tapi teks B enggak. Makanya kita pilih yang 68. Coba aja kalian scanning tuh, norma cuma muncul di teks awal. Kalian berikutnya paragraf 2 nggak ngomongin norma sama sekali. Ngomongin perilaku aja. Ya kan? Berarti nggak nyambung kan? Nah, makanya kita pilih jawabannya yang E buat nomor 68. Oke, ini berikutnya teks terakhir di bagian PPU ini ya. Ide pokok paragraf kedua ya. Tadi gampang. Di sini ngomongin apa kita? Taman Nara. Taman Nara ya. Paragraf kedua juga ngomongin ada kuil tercatat sebagai bangunan kayu terbesar yang masuk dalam situs warisan dunia UNESCO. Tanya itu Taman Nara juga terdapat pagoda kedua tertinggi di Jepang yang dibangun 1000 tahun lalu. Kehadiran rusa di Taman Nara. Nah, segala macam. Berarti ngomongin apa? Tempat bersejarahnya yang ada di Taman Nara. Ada apa aja? Ada ini, ada itu, ada eno. Nah, banyak banget dibahas. Jadi kita pilih D saja. Dodol. Next, nomor 70, kata digapai di kalimat kedua. Digapai hanya dalam waktu 45 menit. Jadi maksudnya apa digapai? Lebih ke diakses. Diakses itu artinya dituju. Nah, ditujunya itu cuma segini waktunya buat ketujuan tadi. Nggak usah nungguin lama-lama. Seperti itu. Ya, jadi nggak jawab dikunjungi, ditempuh. Kalau ditempuh itu biasanya kendaraan ditempuh dengan kendaraan sekian, sekian, sekian. Nah, seperti itu modelnya. Oke, nah tanpa terasa ini udah bagian akhir dari pembahasan PPU ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya pembahasan literasi bahasa Indonesia. Oke, demikian dulu ya Gen Lovers pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.